Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali meningkat sebesar 4,63%. Dengan total market cap sekarang mencapai 1,8 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat ya, market sekarang cukup ridwan. Buat yang bingung apa itu ridwan, boleh masuk ke grup Telegram ya, biar nggak roaming. Karena ingat itu grup free dan sekali lagi itu bukan grup VIP ya, itu adalah komunitas dari TCI gitu. Nah, kita bisa lihat ya untuk Bitcoin peningkatan sebesar 2,04%. Lalu untuk Ethereum peningkatan sebesar 6,41%. BNB ya, dia kemarin sedikit tertinggal, sekarang mulai catch up juga. Dia peningkatan sebesar 4,35%, XRP naik 10,82%, dan seterusnya ya. Cardano sekarang masuk lagi ke 91 sen. Berarti dia terpantul di daerah yang kurang lebih kita ngomongin ya, 0,84 senan, which is good. Dan kita bisa lihat juga untuk Luna ya, Luna luar biasa sekali. Dia kemarin udah naik 10%, sekarang naik lagi kurang lebih 10%-an lagi. That's really cool. Nah, kalau kita lihat untuk BTC ya, close daily-nya. Close daily-nya pun bagus. Dia kemarin berhasil close di angka 39.237 dolar ya. Good. Dan apa untuk detailnya tentu nanti di belakang ya. For now, kita akan masuk dulu ke beritanya. Oke, dan kita akan masuk ke beritanya ya. Nah, berita kita pada hari ini lagi-lagi mengenai Ukraina, tetapi fokusnya sedikit berbeda. Kalau sebelumnya lebih ke fokus invasi dari Rusia terhadap ya Ukraina, tapi pada hari ini adalah kita justru malah melihat use case dari kripto saat Ukraina diinvasi oleh Rusia ya. Jadi ternyata Bank Sentral Ukraina sudah mensuspend electronic cash transfer ya. Jadi simpelnya seperti ini. Anggap lu punya rekening bank di ya andaikan lu orang Ukraina ya, lu punya rekening bank misalnya di bank A, B, C sampai Z. Nah, semua bank tersebut dibekukan uangnya. Jadi lu nggak bisa mengakses uang yang harusnya adalah hak lu. Kenapa? Well, because it is banking system. Ya, itu semua centralized dan bisa dikontrol oleh bank sentral. Nah, maka dari itu kita lihat ternyata demand dari kripto di Ukraina jadi luar biasa meningkat. Ya. Nah, salah satunya adalah yang paling jelas yaitu adalah satu exchanger yang bernama Kuna. Nah, ini seperti ekuivalennya kalau di Indonesia itu kayak toko kripto lah gitu kesannya ya. Nah, ternyata ini menunjukkan bahwa para orang-orang Ukraina membeli USDT dengan lumayan besar. Ya, karena kenapa? Ya, karena mereka nggak bisa lagi menggunakan uang mereka yang di rekening bank mereka. Jadi ya ini sekali lagi, ini use case dari cryptocurrency. Karena cryptocurrency di luar dari banking system. Ya, langsung kita bahas. Ya, jadi seperti di atas judulnya ya, The National Bank of Ukraine sudah mengorder electronic money issuer itu untuk mensuspend issuance dari e-money dan mereplenish electronic wallets with e-money. Jadi simpelnya apa? Lo nggak bisa pakai uang di rekening lo sendiri gitu ya. Dan tentunya ini reference dari electronic money ini lebih ke digital accounts platform seperti Venmo dan PayPal ya. Nah, jadi kita bisa lihat juga apa namanya ini statement dari Michael Kobanian yaitu founder dari Kuna. Dia bilang apa? We don't trust the government, we don't trust the banking system, and we don't trust the local currency ya. Jadi dia bilang apa? Kita tidak percaya dengan pemerintah, kita tidak percaya dengan banking system, dan kita tidak percaya dengan local currency. Dan dibilang apa? The majority of people have nothing to choose apart from crypto. Ya, mereka nggak punya hal lain yang mereka bisa pilih di luar dari crypto. Ya, jadi ini dia. Bisa dibilang invasi Rusia terhadap Ukraina ini menjadi satu free marketing untuk cryptocurrency. Ya, bahwa ya benar-benar tidak bisa disensor gitu loh. Apalagi kalau benar-benar menggunakan langsung wallet gitu ya. Jangan menggunakan centralized exchange. Misalnya lu punya Ledger, lu punya Trust Wallet, ya udah itu pemerintah nggak bisa tiba-tiba menutup akses lu terhadap uang lu gitu, atau lebih tepatnya kripto lu. Gitu. Nah ya ini dia uniknya cryptocurrency. Nah itu berita pertama. Oke, dan berita kedua ya, militer Ukraina mendapatkan donasi Bitcoin sebesar 4 juta US dollars ya, nggak salah dengar. Kemarin memang benar, kemarin baru 400.000 US dollars, sekarang meningkat sampai jadi 4 juta. Langsung kita bahas. Jadi kita bisa lihat Bitcoin Donation ini mulai bertumpah-tumpah untuk mensupport militer Ukraina. Pada hari ini, pro-Ukrainian Group sudah mendapatkan lebih dari 4 juta US dollars worth in cryptocurrency sejak Rusia invasi Kamis lalu. Nah, data ini diambil dari mana? Dari blockchain analytic firm yang bernama Elliptic. Ya. Nah, kemarin ya, seperti yang kita bahas tadi ya, baru 400.000. Tetapi hari ini sudah meningkat 10 kali lipat
dari 400.000 menjadi 4 juta US dollars ya. Dan kita bisa lihat donasi ini dikirim dengan cryptocurrency. Kenapa? Karena ini cepat, mudah ya menurut Elliptic, dan juga bisa membypass regulation. Nah, ini yang penting ya, karena regulasinya kita lihat Ukraina saja mensuspend uang masyarakatnya ya. Karena kenapa? Centralized. Bank sentral bisa memutuskan untuk menutup akses semua ya. Nah, tapi kalau Bitcoin, cryptocurrency, ya kalau mau ngomong benar-benar spesifiknya Bitcoin lah ya, ya nggak ada regulasi yang bisa menghentikan pengiriman Bitcoin menggunakan blockchain dia. Gitu loh. That's the coolest thing about cryptocurrencies ya, atau Bitcoin in general lah ya. Nah, lalu kita bisa lihat ya, ini sudden flow dari cryptocurrency ini datang dari single donor ya. Satu orang ini mengirim 3 juta US dollars worth of Bitcoin. Itu senilai 80 juta senilai 80 BTC dalam satu hari ya. Luar biasa sekali. Dan selanjutnya kita bisa lihat, nah crypto aset ini seperti Bitcoin mulai menjadi alternative funding method. Ya, kenapa? Karena they allow a quick and cross-border donation. Mereka bisa memberikan satu kecepatan dan juga bisa cross-border. Ya, bagi kalian yang tahu, apalagi kalau kalian yang WNA ya, WNA itu pasti tahu bahwa kalau lo menggunakan cara tradisional untuk mengirim uang gitu ya, alias dengan kayak Western Union lah gitu disebutnya. Lo tahu berapa mahal biayanya dan berapa lama itu duit sampai ke orang yang lo kirim. Sementara BTC cepat. Ya, cepat dan ya lebih murah lah menurut gua ya. Nah, jadi maka dari itu ya ini dia alasannya kenapa cryptocurrency ini really cool ya. Karena kenapa? Dia tuh di luar dari banking system gitu, dan dia sekali lagi bisa membypass financial institution ya. Jadi that's really cool, dan ya mungkin kedepannya bukan cuma Ukraina saja ya, kedepannya nanti orang-orang akan jauh lebih prefer untuk mendapatkan donasi dengan cryptocurrency. Oke, dan kita balik lagi ke chart. Nah, untuk sekarang kita bisa lihat ya, Bitcoin not bad ya, not bad at all. Daily close-nya nggak ada yang di bawah 37.000. Artinya apa? Struktur di sini nggak tembus. And that's good. Ya, that's good. Tapi Bang, ini nge-week. Ya, hanya week. Nggak close daily. Ya, yang paling penting adalah close daily-nya. Apakah dia close di bawah atau tidak? Dan ternyata tidak close ya, tidak close di bawah. Akhirnya kita bisa lihat Bitcoin mulai menemukan momentum lagi. Tetapi ya kita harus jujur terhadap diri kita sendiri, PR Bitcoin masih banyak. Ya, PR-nya masih banyak. Di daily masih ada MA50 dan 20 ya. Dan bahkan kalau kita lihat sudah 3 hari ini ya, BTC sepertinya sedikit tertahan oleh Fibo di sini ya. Fibo tadinya support tetapi sekarang berubah menjadi resisten sayangnya ya. Sudah 2 hari ini ya, kita bisa lihat nih 2 hari di retest dan belum berhasil tembus. Nah, jadi tentunya itu hal yang kita harus tunggu di daily. Apakah bisa menaklukkan 50 dan Fibo atau tidak. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, menurut gua yang lebih dekat, PR yang lebih dekatnya adalah 200. Sesuai dengan DCWT gua sebelum-sebelumnya, gua sudah bilang yang menjadi sangat penting adalah apakah Bitcoin bisa menaklukkan 20 dan 200. Maksud gue bilang ya, sejak di sini nih ya, sejak waktu rally di sini gue bilang di sini nih ya. Kalau dia belum bisa menaklukkan, sama aja bohong gue bilang. Dan akhirnya benar, drop ya. Nah, sekarang dia sudah bisa menaklukkan 20 dan 50 pun kemarin sudah berhasil dia taklukkan. Nah, sekarang pertanyaannya apakah hari ini 200 bisa kita hajar atau tidak? Nah, itu sangat penting. Ya, karena sebelumnya kita bisa lihat ya, setelah dia mulai tembus 200 pada tanggal 18 Februari, ya, dia sideways dan akhirnya kalah di sini. Ya. Dia kalah, terpukul oleh MA200, mau naik langsung di uppercut sama MA20, jatuh lagi. Di sini MA20-nya sedikit kalah, tetapi momentumnya habis dan boom, kapitulasi sampai ke 35.000. Gitu. Jadi ya, ini sangat penting ya, apakah dia bisa menembus dan close di atas dari 200 atau tidak. Kalau bisa, itu mulai bisa menjadi pertanda baik untuk BTC. Nah, ini buat yang agresif ya tentunya ya, bukan yang konservatif. Buat yang agresif, andaikan dia mulai berhasil close di atas 200, dan dia menemukan momentum sedikit, lalu terpantul lagi, nah ya konfirmasi ini yang bisa kita ambil untuk tambah posisi. Tapi please, sekali lagi gue ingetin, buat yang di 4 hourly ini, di MA200 ini adalah untuk yang agresif. Buat yang konservatif, santai dulu aja, tunggu sampai dia menaklukkan 50 dan 20. Ya, baik lagi, kan lu konservatif judulnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan tentunya PR yang
penting juga dari Bitcoin adalah dia kalau bisa trade lagi di atas 40.000 ya. Kalau dia sudah mulai trade lagi di atas 40.000, nah itu udah mulai beda tuh price range-nya ya dibandingkan di sini. Kalau di sini menyeramkan daerah sub 40.000 itu bisa lanjut ke 30. Tapi kalau udah ke 40 ya udah lanjut di atas ini. Lebih bikin tenang hati ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan sekali lagi gue ingatkan, DCWT ini bukanlah financial advice, itu yang pertama. Dan yang kedua, ini bukanlah bagi-bagi sinyal. Dan selanjutnya AVAX ya. AVAX, berita bagusnya adalah dia ikutan ketarik oleh Bitcoin. Dan kemarin, ya atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi, berhasil menaklukkan MA50. Nah, sekarang dia galau nih ya. Dia mau nembus MA20 lagi atau mau retest 50 ya. Jadi dia ada kemungkinan akan bermain pingpong nih ya. Nah, tinggal pertanyaannya buy limitnya di mana? Buy limitnya bisa ya kayak kemarin lagi sih sebenarnya 2 ya. Buat lo yang lebih optimis ya bisa pasang di 50. Buat lo yang lebih konservatif lagi bisa pasang di 200. Atau lo bisa ambil middle ground buat lo yang para konservatif bisa dipecah jadi 2. Kesannya lo punya duit 1 juta gitu ya. Lo bisa pasang 500 di sini, 500 di sini ya. Nah, itu buat konservatif. Buat yang lebih agresif di 4 hour chart-nya sebenarnya nggak terlalu beda. Ya, nggak terlalu beda. Lu bisa pasang di 50, which is di $78. Sementara kalau 50 di sini di sekitar $79. Jadi malah lucunya sedikit lebih tinggi yang ini ya. Jadi ya mungkin pada saat sekarang di AVAX jadi agresif kayaknya nggak terlalu berbeda jauh dengan yang konservatif ya. Jadi kurang lebih di daerah situ ya, MA50 atau 200 di daily, which is di sekitar, kalau di MA50 di sekitar $79, kalau di MA200 di $76 ya. Dan PR besarnya untuk AVAX adalah ya otomatis menaklukkan si tukang pukul ya, MA20 ini. Kalau dia bisa menaklukkan si tukang pukul, that's good ya. Dan PR-nya kalau dia sudah bisa menaklukkan si tukang pukul adalah membuat higher high di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX ya. Dan ya berita bagusnya untuk AVAX adalah saat dia ngedrop di sini, kapitulasi pada ya 21 Februari ini, dia nggak tembus struktur di sini ya. Dia nggak tembus struktur, maka dia recovery-nya lebih cepat ya. Dan selanjutnya Matic ya. Matic not bad, not bad. Tapi ya kalau kita ingat lagi ya, AVAX dan Matic ini dari bulan Januari ya. Awal-awalnya mirip ya. Tetapi perbedaannya AVAX berhasil mempertahankan di sini ya, berhasil tembus 50 dan dipertahankan oleh MA20 juga di sini. Sementara Matic dia reject di sini. Nah, jadi ya ini dia ya. Karena dia tembus struktur di sini sayangnya ya. Nih, pada tanggal berapa nih? Ya tanggal 20 ya dia tembus struktur, maka kita bisa lihat Matic jadi lebih sulit untuk naik ke atas. Itu berbeda dengan AVAX yang masih mempertahankan struktur dia sehingga ya recovery-nya lebih oke gitu ya. Jadi untuk Matic walaupun dalam kondisi seperti ini sih gue pribadi lebih sarankan ya dalam ya TA yang seperti ini ya, semua moving average menjadi resisten, lebih baik kita tetap fokusnya ke MA50 aja deh ya. Just in case dia lanjut lagi ke bawah ya. Dan jadi buy limit boleh buat kalian yang belum punya tentunya ya. Kalau udah punya di 50 jangan beli terus-terusan. Kalau itu ya averagingnya nggak efektif kalau gitu ya. Jadi bisa dipertimbangkan buat kalian yang belum pernah averaging Matic di MA50 di daerah $1 lebih 41 sen, boleh pertimbangkan di situ. Dan tentunya weekly close juga jadi sangat penting nih. Apakah weekly close bisa di atas MA50 atau tidak? Karena kalau weekly close-nya di bawah, ya sudah, itu bisa lanjut sampai ke $1 lebih 12 sen ya. Jadi untuk Matic kurang lebih seperti itu, quite simple ya. Jadi lebih ke wait and see, dan kita lihat nih apakah 20-nya akan ganas atau enggak. Kalau ganas, ya siap-siap ya mengunjungi lagi MA50 di weekly. Oke, dan selanjutnya Phantom. Untuk Phantom, bagus ya. Kemarin sampai jam 7 pagi tadi ikutan ketarik oleh BTC. Ya, dimana sebelumnya dia jujurnya candlenya jelek. Dia weaknya sampai nyaris bikin double bottom ya. Nah, jadi gini, buat yang optimis mungkin bisa berpikir seperti ini. Jangan-jangan double bottomnya udah cukup pakai wick ini aja ya, double bottomnya seperti ini, lanjut lagi ke atas. Ya bisa aja terjadi ya. Nah, tetapi itu bisa terkonfirmasi lebih bagus lagi apabila dia berhasil menaklukkan MA200 dan 20. Nah, jadi PR besar dari Phantom adalah menaklukkan dua resisten ini. Karena kalau sampai dia ketahan oleh di sini ya sudah ada kemungkinan dia lanjut lagi ke sini dan benar-benar retest $1.27 ya. Kita harus selalu siap dengan potensi tersebut. Nah, itu bearishnya. Kalau bullishnya gimana? Bullishnya dia berhasil menaklukkan 20 dan 200 ya. Mungkin ke reject 50
dan terpantul lagi di 200. Nah, pantulan ini yang boleh kita pertimbangkan untuk kita tambah posisi. Gitu, alias apa? Mencari konfirmasi, ya. Karena kita tuh butuh kepastian, gitu ya. Ya, jadi intinya gitu ya. Untuk Phantom kita masih menunggu kepastian atau masih wait and see, tunggu sampai dia bisa menaklukkan 200 dan 20, atau kalau bearishnya dia ke reject dan benar-benar sampai ke $1.27. Dan lanjut Harmony. Ya, Harmony pun mulai menemukan momentum ya. Nah, tapi untuk Harmony PR-nya masih lebih dalam ya dibanding yang lainnya, lebih panjang lah. Yaitu MA20 dulu nih sekarang ya. Apakah dalam beberapa hari ke depan MA20 ini akan menampar lagi Harmony atau tidak? Ya, for now masih still looking good ya. Satu candle ini mengengulf basically berapa nih ya? 2 candle ke belakang ya, which is good. Nah, untuk 4 hourly chart-nya kita bisa lihat dia mulai menembus MA20 dan 200. 20 dan 50 ya. Pertanda bagus? Yes, pertanda bagus. Karena kalau kita lihat sebelumnya ya, basically 50 dan 20 sudah menjadi tukang pukul yang sangat menyebalkan bagi Harmony sejak tanggal berapa nih? Sejak dia drop dari 11 Februari ya. Setelah 11 Februari kita bisa lihat antara 20 atau 50 yang terus-terusan ngebully harga Harmony. Pada tanggal 21 dipukul, pada tanggal 23 dipukul lagi. Nah, akhirnya pada tanggal 25 ini dia berhasil tembus karena BTC ikutan ngepam ya, atau lebih tepatnya gini, BTC ngepam maka Harmony ikutan naik ya. Tapi baik lagi, PR-nya masih jauh dari selesai ya. Nah, jadi kalau gue pribadi dalam kondisi seperti ini justru malah sedikit bikin bingung ya, karena masih jauh dari resisten, tapi ke support juga kemarin nggak kena gitu. Jadi kalau gua dalam kondisi seperti ini Harmony justru lebih ke wait and see ya. Apakah pertama dia bisa menaklukkan MA20 atau tidak, atau malah lanjut lagi terpukul dan benar-benar sampai ke target di 10 sen ya. Jadi untuk Harmony kurang lebih seperti itu, kita tunggu saja dulu, bersabar dulu. Karena baik lagi ini adalah satu struktur ya, struktur yang not bad sebenarnya ya, lebih kelihatan di weekly. Nah, di sini not bad. Jadi untuk sekarang seperti itu kurang lebih dari Harmony. Dan untuk buy limit sih ya kalian boleh bersabar aja nunggu di 10 sen. Ya, kalau gue pribadi seperti itu. Dibandingin dipaksain di sekarang karena masih belum jelas mau kemana. Oke, dan selanjutnya Luna. Nah, untuk Luna ini kita bisa lihat yang memang magis ya. Nah, tapi kalau menurut gue secara teorinya kenapa dia bisa bertahan dibandingkan dengan alts yang lain adalah karena demand dari Anchor ya. Jadi seperti yang gue bilang, Anchor itu adalah DeFi protokolnya, kasarnya lah ya, walaupun nggak sama persis kayak DeFi protokol dari layer 1 lain ya. Tapi ya kurang lebih equivalentnya seperti itu. Nah, di mana Anchor sekarang mulai ada demand. Nah, dari situ kayaknya Luna pun demand-nya ikutan ketarik ya. Makanya trennya sedikit berbeda dibandingkan dengan alts yang lain. Tapi tentunya korelasi dengan BTC tetap ada ya. Jadi waktu BTC naik, nah Luna ikutan kebantu naik juga ya. That's good ya, double demand gitu kesannya ya. Nah, jadi untuk Luna yang kemarin pasang dari 50 aja bahkan sampai nggak kejemput. Ya, memang sekencang itu. Nah, tetapi sekarang kita bisa lihat dia mulai sedikit struggling di daerah $75 lebih 11 sen. Wah, kenapa bang? Kok bisa lu bikin garis yang pas? Apakah lu dukun? Nggak ya. Kita lihat kenapa, karena secara TA-nya memang sebelumnya adalah ini resisten. Ya, pada tanggal 5 Desember ya, sama tanggal 8 Desemberan ya. Nah, di mana dia reject 2 kali di sini, dan kemarin tuh sempat sampai setelah reject 2 kali dia koreksi ya. Nah, jadi untuk sekarang bersabarlah ya, bersabar. Walaupun Luna terlihat sangat menggoda sekarang gitu ya, tapi kita harus bersabar dan tetap nunggu di support ya, nunggu di support. Jadi untuk sekarang supportnya di daily ya, buat kalian yang konservatif bisa pertimbangkan antara di MA50 yang ada di 60 ya, kalau dibuletin $62, atau tunggu sampai ada golden cross dan tunggu di pantulan MA20 ya. Jadi tentunya kalian boleh pilih sendiri ya, buat yang para konservatif bisa pilih antara langsung pasang aja di 50 atau tunggu dulu sampai terjadi golden cross dan belinya di pantulan MA20. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kalau buat yang agresif ya, boleh aja lu tunggu pantulan di MA20. Tetapi keep in mind bahwa ini belum ada pembuktian MA20-nya kuat atau enggak. Ya, biasa kalau gue pribadi nunggu dulu sampai pernah nggak sih terpantul lagi di 20 gitu. Nah, for now belum ya. Jadi kalau buat kalian yang pasang di MA20 di 4 hourly chart, ya balik lagi sesuai dengan judulnya ya, lebih agresif ya.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna dan ya otomatis PR besar dia adalah ya ini menembus $75 ya. Alias kalau dia mulai menembus lagi di sini, struktur dia udah mulai berubah lagi ya. Basically Luna yang sangat cepat ya recovery-nya ya. Dia sempat drop basically berapa persen ini? Dia drop ya 57%. Tapi sekarang dia basically sudah nyaris menuju lagi ke daerah-daerah sini all time high ya. Jadi ya cukup menarik untuk Luna. Dan yang terakhir ada Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat dia sepertinya benar-benar menemukan support di 84 sen. Ya, jadi buat kalian yang sudah dengar, aduh itu kapan ya DCWT, kayaknya udah beberapa minggu lalu. Seingat gue waktu masih di atas $1 ya. Cardano masih di atas $1, gue bilang next target dia adalah kalau sampai tembus $1 adalah 84 sen ya. Kita sudah bahas, aduh gue nggak tahu, kayaknya beberapa minggu lalu. Alasannya kenapa? Karena ini adalah struktur di sini ya. Struktur pada tanggal 15 Februarian tahun lalu. Nah, ternyata bener ya, dia mulai kepantul di daerah sini. Walaupun pada tanggal 24 Februari ini gue udah mual ngelihatnya ya, turun sampai ke 74 sen. Tetapi kita bisa lihat, puji Tuhannya daily close-nya tetap di atas dari $84 ya. Dan hari ini dia mulai sampai lagi ke daerah $91, which is good ya. Tapi pada faktanya secara TA Cardano tuh PR-nya masih banyak banget ya, karena dia udah lama nggak ngerjain PR ya, udah berapa bulan dia nggak ngerjain PR, kepukul terus oleh resisten ya. Jadi untuk lebih makronya PR terbesar dia dengan sangat jelas adalah apa? Si tukang pukul yang warna hijau ini MA20 ya. Nah, pertanyaannya apakah akan terjadi lagi seperti di sini ya, atau dia mulai bisa tembus ya. Jadi untuk sekarang Cardano kurang lebih seperti itu ya. Walaupun oke ya, dan mungkin beberapa dari kalian sudah ada posisi di sini gitu, udah sempet dapat posisi di sini, ya lebih ke wait and see. Dan kalau mau buat kalian yang belum punya posisi di 84 sen, bisa pertimbangkan untuk averaging di 84 sen ya. Tapi keep in mind bahwa baik lagi secara makronya Cardano itu nggak bagus sekarang ya si TA-nya ya. Jadi averagingnya jangan terlalu besar ya, itu saran gua ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan kalau untuk lebih agresif sih ya gue belum terlalu saranin lah ya untuk Cardano, karena baik lagi walaupun ya secara makronya nggak terlalu bagus, BTC juga masih dalam ambang-ambang galau, Cardano ya kita bisa lihat sendiri cenderung bearish gitu ya. Jadi untuk sekarang kurang lebih seperti itu untuk Cardano, wait and see. Lebih mungkin wait and see-nya lebih ke wait and see BTC ya. Kalau BTC mulai bisa recovery ke 40.000, bahkan kalau bisa sampai tembus 50.000 ya, alias menaklukkan bull support band ya. Ya Cardano mulai, menurut gua bisa mulai reversal. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman, dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.